Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah teori peluang membahas 20 soal dengan dosen pengapu Dr. Karunia Eka Lestari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Rahmadanti dengan NPM 23106310 dari kelas 6B. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pertama itu ada soal pembuktian. Nah, bunyi soalnya tersebut, jika suatu probability measure P terkonsentrasi pada himpunan terhitung D sama dengan W1, W2 sampai seterusnya, dan PJ sama dengan P anggota himpunan WJ dengan jumlah PJ sama dengan 1. Maka P dapat ditulis sebagai P sama dengan jumlah PJ delta WJ. Oke, di sini pertama ambil sembarang kejadian, misalkan A subset sama dengan omega. Karena P terkonsentrasi pada himpunan D, maka peluang A sama dengan peluang A iris D. Karena D terhitung himpunan yang berada di dalam D dapat dituliskan sebagai gabungan semua titik omega omega J yang terdapat dalam A. Lalu himpunan-himpunan tersebut saling lepas sehingga terdapat sifat countable aditif yang diperoleh peluang A dikurang sigma peluang himpunan WJ. Karena PJ sama dengan P anggota himpunan WJ, maka peluang A sama dengan sigma PJ. Karena sigma PJ. Nah, di rak measure pada anggota pada omega J terhadap kejadian A bernilai 1 jika omega J-nya merupakan anggota A dan bernilai 0 jika omega J-nya tidak anggota A. Nah, sehingga jumlah PJ delta WJ A sama dengan jumlah PJ. Maka peluang A sama dengan sigma PJ delta WJ dalam kurung A. Nah, karena berlaku untuk setiap A diperoleh P sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai tak hingga dari P sub J dikalikan delta omega sub J. Selanjutnya soal yang kedua, pembuktian subaditif. Untuk sembarang A dan B, peluang A gabung B kurang dari sama dengan PA ditambah peluang B. Kita langsung saja buktikan. Misalkan A sama dengan mahasiswa yang lulus matematika, B-nya mahasiswa yang lulus statistika. Andaikan peluang A sama dengan 0,7 dan peluang B sama dengan 0,6, nah, jika langsung dijumlahkan 0,7 tambah 0,6 sama dengan 1,3. Nah, mahasiswa tersebut sudah dihitung pada peluang A, dihitung lagi pada peluang B. Artinya ada 2 kali bagian yang dihitung. Nah, kita harus menguranginya. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A iris B. Karena peluang A iris B adalah peluang nilainya tidak mungkin negatif, akibatnya si peluang A gabung B selalu lebih kecil sama dengan peluang A ditambah peluang B, sehingga peluang A gabung B kurang dari sama dengan peluang A ditambah peluang B, maka terbukti.
Maka terbukti peluang A gabung B kurang dari sama dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya itu soal nomor 3, soal pemecahan masalah atau studi kasus. Soalnya itu sebuah gudang menyimpan 80 laptop. Dari jumlah tersebut, 12 laptop mengalami kerusakan pada baterainya. Seorang teknisi memilih secara acak 6 laptop untuk diperiksa. Tentukan peluang bahwa setidaknya 2 laptop yang diperiksa mengalami kerusakan baterai. Nah, di sini udah diketahui N-nya 80 ya nih. N-nya 80, terus M-nya 12, terus N-nya 6, N-nya itu lebih dari N-nya 6, M-nya lebih dari, M kecilnya lebih dari sama dengan 2. Oke, langsung saja ke penyelesaian. Sama dengan 80, M-nya sama dengan 12, N-nya sama dengan 6, M-nya itu kan lebih dari sama dengan 2. Nah, rumusnya itu hipergeometrik HN M besar itu dicari lebih dari sama dengan 2. Nah, rumus hipergeometrik HN besar, M besar, N kecil sama dalam kurung anggota himpunan M kecil sama dengan C M besar, M kecil, C N besar kurang M besar, N kecil kurang M kecil. Maaf, ini kesempitan, kita di bawah aja. C N besar, N besar kurang M besar, N kecil kurang M kecil per C N besar kurang N kecil. Duh, jelek sekali. N kecil. Nah, setelah ini kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Oke, dihapus terlebih dahulu ya yang ini. Oke, dilanjut H-nya itu tadi 80 ya. N-nya 80, N-nya M-nya berapa? Yang besarnya 12, N kecilnya 6, dalam kurang dari sama dengan 2. Ini nanti kita jabarkan lagi. Nih, masukin tadi si rumusnya kan M besarnya berapa? M besarnya 12, M kecilnya belum, karena lebih dari sama dengan 2, kita tulis aja M, lalu N kurang M. N kurang M berarti 80 dikurang M besar. 80 kurang 12, 68. Langsung saja. Terus N kecil kurang M kecil. 12 dikurang M kecil. Per N. N besar 80, N kecilnya 6. Nah, terus yang dicari kan yang dicari X sama dengan lebih dari sama dengan 2. Nah, kita
jabarkan lagi nih seperti ini. Tar dulu ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, langsung aja X kurang dari sambungan 2 sama dengan sigma 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 X sama dengan 2 sampai 6. Si 2-nya kan lebih dari 6-nya itu nilai N-nya. Nah, lanjut masukin yang tadi C12M, C12M, C berapa tadi? C68 ya, 68 kurang 6M per C besar apa tuh namanya? C besar, N besarnya berapa tadi? 80 kurang 86. Nah, kita buat di sini jadi 1 kurang, kan lebih dari sama dengan 2 ya. P0 kurang P1. P1. Selanjutnya kita jabarin P0 dengan P1-nya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. P0 kurang P1. Jadi tadi kan sama dengan, sorry, belum diganti ke pen, sama dengan 1 kurang P0-nya itu berarti C2. C12, karena kan M-nya tadi 12 ya. C12. Nah, si M kecilnya itu kan lebih, tadi kita itunya P0 kan, berarti masukin 0. Nah, C12 0 sama M kurang M besar, tadi 68. Nah, terus selanjutnya ini kan yang ini tuh N kecil kurang M kecil. N kecilnya nilainya tadi 6. N kecilnya tadi nilainya 6 dikurang M kecilnya 0. 6 kurang 6 0, 6 kurang 0 ya 6 per C per C. Ini kan N besar, N kecil kan, N besarnya tadi berapa? 80. N kecilnya itu berapa? 6. Nah, dikurang dengan tadi si P1. Nah, kita masukin nih yang nilai M-nya jadi 1. Nah, kan awalnya 12, di sini 1 jadi C. Jadi masih nih. C 68 kurang 6 dikurang 1 5. Ini C 86. Nah, kalau dijabarin kan ribet. Jadi hasilnya itu sama dengan 0,2224. Jadi hasil dari soal tersebut jika dihasilkan dihitung semuanya menjadi 0,224.
Oke, udah dimasukin di mana M besar 15, M kecil 2. M itu kan M besar 120 dikurang M besar 15 105, terus M kecil dikurang M kecil 8 dikurang 2 6. Nah, bawahnya tinggal masukin aja M besar 120, terus M kecilnya 8. Lalu kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0, kita ada besar sedikit, 1736. Oke. Selanjutnya ada soal nomor 5. Sebuah pabrik memproduksi 200 lampu. Dari hasil pemeriksaan kualitas ditemukan 25 lampu cacat. Sebanyak 12 lampu dipilih secara acak untuk diuji lebih lanjut. Hitung peluang bahwa paling banyak itu 1 lampu cacat terdapat dalam sampel tersebut. Nah, N-nya 200, M-nya 25, M kecilnya 12, M kecilnya kurang dari sama dengan 1. Di sini M kecil kurang dari sama dengan 1 sama dengan P0 ditambah P1. Nah, kita tulis dulu rumus awalnya. M besar, M besar, M kecil, dalam kurung, himpunan M kecil sama dengan C, M besar, M kecil, C, M kurang M besar, bawahnya M kurang M kecil, C, M besar, kurang, M besar, M kecil. Ini kita masukin P0-nya, di sini berarti, kan karena dia P0, berarti nilai si M-nya itu, M kecil itu 0 ya, sama dengan, M besarnya berapa tadi? 25. M kecilnya kan tadi 0. Terus lanjut, M besarnya 200 dikurang 25 itu kan 175. M kecil kurang M kecil. M kecilnya tadi 12 kurang 0 ya 12. Per C. M besarnya tadi berapa? 200. Jelek sekali. 200. M kecilnya itu tadi berapa? 12 ya? 12. Ini buat P0-nya. Kita sekarang nyari yang P1-nya. P1 sama dengan C. Berapa? N-nya 20. Wow, gedean. 25. Kecilnya 1, di bawah sini C, 175. 12 kurang 1 berarti 11. Per, berapa nih? C, kemudian sini. C, M besarnya berapa tadi? 200 ya? M besarnya, ya 200. 200 kurang, M kecilnya berapa? 12. Kurang lah. Nah, setelah itu, kita jumlahkan P0 dengan P1 P0 ditambah, sulit ya guys nulis pakai ini. P1 sama dengan, kita masukin P0 tadi berapa? C25, 25. Oke, ini udah dimasukin. C kan pertama P0 tambah P1. Nah, P0-nya kan ini yang sebelah kiri, ini yang C250, C175 12 per C212 ditambah C251, C175 11 per 200 sama 12. Nah, kalau kita hasilkan hasilnya itu 0,547. 0,547.
7. Oke, lanjut. Selanjutnya itu pembuktian. Jika 0 kurang dari P kurang dari 1, maka fungsi GP dalam kurung himpunan K sama dengan 1 kurang P pangkat K min 1 K anggota M. Mendefinisikan suatu ukuran probabilitas pada M. Nah, sebelum masuk ke pembuktian, ingat suatu distribusi probabilitas itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, semua peluang kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, seluruh peluang 1. Nah, langsung saja langkah pertama, cek apakah peluangnya positif. Nah, karena 0 kurang dari P kurang dari 1, maka P kurang P lebih dari 0. Nah, karena 1 kurang P bernilai positif yang ini, maka 1 kurang P pangkat K min 1 lebih dari 0 juga positif. Jadi faktor ini tidak pernah menghasilkan nilai peluang yang negatif. Karena bilangan positif dikali bilangan positif itu tetap positif, maka si P kali 1 kurang P pangkat K kurang 1 lebih dari 0. Jadi syarat pertama itu terpenuhi. Nah, langkah yang kedua itu jumlahkan semua peluang. Misalkan kita ambil contoh P-nya itu sama dengan 0,2. Peluang pertamanya itu PX sama dengan 1 sama dengan 0,2. Nah, peluang keduanya berarti PX sama dengan 0,2 dikali 0,8 sama dengan 0,16. Peluang ketiganya itu PX sama dengan 3 sama dengan 0,28 pangkat 2 itu sama dengan hasilnya 0,128. Nah, yang peluang keempatnya itu PX sama dengan 4 sama dengan 0,2 dikali 0,8 pangkat 3 sama dengan 0,1024. Kalau dijumlahkan, lihat 0,2 tambah 0,16 tambah 0,18 tambah 0,1,24 pangkat seterusnya. Ini merupakan rumus jumlah deret geometri. Sehingga masuk ke rumusnya 1 tambah R pangkat 2 tambah R pangkat 3 tambah seterusnya sama dengan 1 per 1 kurang R, di mana R-nya itu bernilai 8. Kita uraikan 1 tambah 0,8 tambah 0,8 pangkat 2 sampai seterusnya sama dengan 1 sama dengan 1 per 1 kurang 0,8 sama dengan 1 per 1 kurang 0,2 sama dengan 5. Nah, 0,2 dikali 5 sama dengan 1. Nah, jumlah seluruh peluang itu berarti P tambah P kali 1 kurang P ditambah P kali 1 kurang P pangkat 2 ditambah sampai seterusnya. Keluarkan si P-nya jadi seperti ini. Nah, lalu gunakan rumus geometri, yaitu min P dikali 1 kurang min P dikali 1 per 1 kurang P. Oke, karena si 1 kurang 1 min P sama dengan P, maka P dikali 1 per P sama dengan 1. Jadi pembuktian ini terbukti. Oke. Selanjutnya soal nomor 7 di sini sebuah dadu seimbang dilempar berulang kali sampai muncul angka 5. Untuk pertama kalinya, tentukan peluang bahwa angka 5 pertama kali muncul pada percobaan bernomor ganjil. Nah, penyelesaiannya peluang muncul angka 5 adalah P sama dengan 1 per 6. Nah, rumusnya itu P dalam kurung X sama dengan K sama dengan P dikali 1 kurang P pangkat K min 1. Nah, ini dari P sama dengan 1 per 6, maka jadi 1 kurang P sama dengan 5 per 6. Nah, sehingga kita masukin ke rumus. Mana sih ini? Oke. Sehingga jadi P sama dengan PX sama dengan K kurung sama dengan P-nya itu tadi berapa? 1 per 6. 1 dikurang P berarti 1 dikurang 1 per 6. Jadi 5 per 6 pangkatkan si K min 1 ya. Pangkat K min 1. Nah, setelah itu kita minta angka 5 pertama kali munculnya pada percobaan 1357 kan ganjil ya. Pada percobaan
sama dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, sehingga P sama dalam kurung X sama dengan ganjil itu berarti sigma K sampai ta hingga 60. Oke, jadi kan tadi PX ganjilnya, jadi sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga 61/6. Di sini masukin 20 K. Maaf, maksudnya 2K kurang 1. Kita uraikan, di sini berarti sama dengan ini 1/6. Si 1/6 ini dikeluarin, jadi ini sigma K sama dengan 1 itu K sama dengan 1 sampai ta hingga di sini jadi 5/6. 5/6 sorry, salah. Ini sih jadi nah 5/6 2K pangkat 2K kurang 2. Nah, kurang 2. Nah, menjadi kita uraikan lagi 1/6. Kita hasilkan si yang 5/6 ini. Jadi kan 1/6 sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga 25. Kenapa bisa 25? Karena si 2 yang depan K ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung. 5 dikali, maksudnya bukan dikalikan, tapi 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2 jadi 36. Nah, di sini jadi K-1. Nah, lalu kita gunakan rumus geometri. Ini kita tulis rumus geometri. Deret, maksudnya deret geometri. Kita draw lagi, rumusnya masukin sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga R K pangkatnya 1 sama dengan 1 dikurang 1 kurang Oke, ini udah ada rumus deret geometrinya. Sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga R K pangkat min 1 sama dengan 1/1 kurang R. Nah, kita sini maka si PX ganjilnya
Maka, ya Allah, P PX ganjil ya. PX ganjil itu sama dengan 1/6 dikali dengan, kita bikin titik, kali 1/1 kurang 25/36. 26. Nah, kita hasilkan. Oke, kan tadi kita udah uraikan ya. Di sini 1/1 kurang 25/36. Jadi 1/6 dikali dengan 36/11. Nah, mendapatkan hasilnya itu 6/11. Mana tadi soalnya? Nah, jadi apa? Peluang angka 5 pertama kali muncul pada cobaan bernomor ganjil itu 6/11.